Kita kembali ke salah satu pakar psikologis. Beliau adalah Profesor Hans, dosen dari Undip. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Hans. Selamat malam Prof. Hans. Selamat malam. Ya, silakan Prof. Hans, mohon memberikan apresiasinya malam ini. Disilakan Prof. Hans. Terima kasih, semestinya poin-poin pentingnya sudah dikeluarkan Buya tadi, tapi tema kali ini memang mengangkat relasi yang rawan, menyakitkan. Jadi kita juga diberi pesan untuk lebih berhati-hati ketika bercerita, karena cerita kita itu bisa jadi bahan cerita orang. Iya, betul. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan kita sendiri. Dan yang menarik buat saya untuk diangkat di sini, selain kisah menyedihkan dalam perjumpaan dengan orang lain, itu ada yang optimis di sini. Ada sesuatu yang positif saya rasakan ketika membaca kalimat ini, bagian dari puisi ini. Yang terjadi, aku hanya tertawa sendiri, menertawakan kedunguan otakku sendiri, menertawakan keterlambatanku dan seterusnya. Ini hanya keluar pada orang yang sudah belajar dari kesalahan-kesalahannya. Iya, betul. Terlalu banyak kesalahan dia. Terlalu banyak kesalahan. Dan ada satu Buya yang menyatakan seperti ini, bahwa salah satu ciri orang yang sehat itu sudah bisa menertawakan dirinya sendiri. Iya, betul. I'm stupid. Not stupid, but pity. Iya, itu poin yang menarik buat saya, bahwa ini memang tema yang mengajak kita untuk belajar dari perjumpaan-perjumpaan yang menyakitkan itu, dan ada ajakan juga dari pengalaman-pengalaman itu supaya kita semakin rasional. Iya, betul. Karena memang keputusan hidup kita ini selalu mengarah pada kutub rasional atau emosional. Biasanya yang emosional itu ujung-ujungnya menyesal, Ya. dan yang rasional itu biasanya lepas dari penyesalan tadi. Dan di puisi ini juga kita diberi harapan bahwa meskipun pengalaman lalu itu banyak yang menyakitkan dalam perjumpaan, tapi pasti akan ada yang mengerti kita. Di situ ada semangat optimis seperti itu. Yes. Ya, saya kira itu aja Buya. Terima kasih. Iya, makasih. Ya, langsung aja Buya. Iya, jadi kalau kita ini berpikir sebelum kita ucapkan, itu kan kecerdasan. Kecerdasan, betul. Kalau kita berpikir setelah kita ucapkan, namanya kan penyesalan. Dan ketika orang merasa menyesal, sedih, kan tidak nyaman hidupnya ini. Makan juga nggak lahap kok, tidur juga susah, ya kan. Bahkan kesedihan yang berlebihan bisa merenggut nyawa kita kok. Perlu kita ketahui bahwa kesedihan juga akan menghabisi nyawa kita. Lebih ganas dari virus corona kok. Ya, virus corona kan masa inkubasinya kan 14 hari. Kesedihan itu Bisa sampai bunuh diri kok. Ya, minum racun dan sebagainya. Atau dia kehilangan semangat dan frustrasi, ya kan gitu. Sehingga hilang ingatan. Ya, kemarahan juga sama, bisa menimbulkan hormon adrenalin kita meningkat, sehingga memicu tensi kita semakin naik, kita menjadi stroke. Ya, semuanya itu kan ada dua sifat yang perlu diwaspadai. Itu namanya rasa takut dan kesedihan. Itu sumbernya dua. Jadi dari ketakutan itu ragu-ragu, bimbang, ya kan gitu. Galau, itu kan rasa takut. Nanti dari kesedihan, yaitu rasa cemas, rasa gelisah, itu kan muncul. Jadi anak cucunya tuh dari dua hal itu. Makanya Pak Prof. Hans dalam kitab suci kami itu seorang waliullah, ya, seorang santo lah kalau di sana itu, oleh Allah dihilangkan dua sifat ini, yaitu rasa takut dan kesedihan. Rasa sedih. Ya, aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Betapa kita bahagia kalau kita tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ya, kecewa.
Ya artinya bahwa sampai karena kita kecewa, ya kenapa ada teman mau punya uang di bank, jaminannya akte rumah dikasihkan di bank, ternyata dia nggak bisa bayar, yang disitakan rumah kita. Betul. Sampai kita kehilangan rumah. Teman kita mana nggak tahu perginya kemana. Ini kan banyak terjadi semacam ini. Ya kan, jadi bukan cinta saja, ini dalam masalah-masalah penipuan semacam itu kan karena terlalu percaya. Jadi artinya bahwa yang penting gini aja lah, ya kalah menang ya kita hidup ini berhati-hati sajalah gitu. Jangan sampai kita terjerumus di lubang yang sama. Jadi begini, ini quotation Kanjeng Nabi itu kan, orang beriman itu tidak akan terjerumus 2 kali di lubang yang sama. Tapi Aristoteles mengatakannya orang bijak itu tidak akan tersandung di batu yang sama. Itu kan sebetulnya sama semacam itu. Jadi bukan berarti Nabi itu plagiator ya. Iya. Tapi itu bukan inspirasi dua-duanya dari Tuhan juga. Karena saya menduga kuat bahwa Aristoteles juga seorang santo juga ya. Betul. Ya artinya orang suci atau wali atau mungkin juga seorang nabi juga. Ya. Dan juga dia juga sama seperti saya. Bikin jimat juga kok. Bikin mantra-mantra juga. Dia filosof tapi juga punya mantra-mantra juga. Betul. Makasih gitu Prof Han. Itu Prof Han. Ya, sebelum ke virtual yang lain, ini tadi Prof Han juga menegaskan tentang ciri orang sehat bisa menertawakan diri sendiri. Ya. Kita coba bahas di bagian halaman 4 ini. Setelah engkau semakin cerdas, semakin tenang dan bijaksana, karena engkau telah mendapat pelajaran hidup yang sesungguhnya. Ini pesan moral yang besar. Persahabatan awalnya terlihat cita rasa yang indah, akan tetapi di penghujungnya terlihat perangai yang tidak elok dan budi yang buruk. Ini berkaitan dengan bisa jadi serigala berbulu domba barangkali Bu ya. Gimana nih penjelasannya? Ya enggak juga, ya memang awalnya tulus, tetapi kan dalam perjalanan setelah 2 tahun, 3, 5 tahun kan mungkin orang itu menghadapi kesulitan keuangan, akhirnya mau nipu sama nipu kita juga, terjadi begitu. Tapi berkembang dengan waktu gitu. Betul. Ya niatnya ya baik dulu, bersahabat biasa, tapi dengan perjalanan kan ada masalah kan begitu. Ini lagi Bu ya di halaman 7. Carilah sahabat yang cerdas, bijaksana dan berpikir positif. Andaikan sahabat ini ada, itu keberuntungan bagi kita. Tetapi kalau hidup kita di masyarakat tiba-tiba tidak menemukan saudara-saudara kita yang tadi disebutkan, apa langkah kita sebenarnya Bu ya? Ya begini, kalau Anda ingin jadi orang benar, carilah teman-teman yang benar. Kalau Anda ingin jadi pengusaha, carilah teman pengusaha. Kalau Anda ingin berilmu, carilah orang yang berilmu. Nah, itu dia. Ya dong. Kan peribahasa mengatakan every bird will join with his flocks. Ya, burung akan berkumpul dengan sesama burung. Kalau peribahasa orang Mesir atau yuru ala ashkaliha taqa, burung itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Burung belekok. Ya, burung gereja dengan burung gereja. Burung merpati lagi. Betul. Sebab dalam pergaulan itu kan pikiran kita kan bisa dipengaruhi, bisa mempengaruhi. Jadi bagaimanapun juga kalau Anda pengen pintar tapi tidak punya teman pintar, ya Anda ikut level mereka jadi bodoh lagi. Ya dong. Ya bagaimana bisa Anda mengerti pemerintahan, Anda tidak pernah bergaul dengan mereka. Iya. Ya kan begitu. Jadi kalau pengen pintar, cari teman yang pintar. Iya kan begitu. Betul Bu ya. Nah, dari mana ilmunya? Sebetulnya begini ya, ilmu yang kita peroleh kan tidak semuanya dari buku. Buku itu hanya sebagai pengantar aja. Keselamanya kita membaca langsung dari kehidupan ini kok. Iya, ilmu itu bertambah itu bukan sekedar baca buku banyak, tapi dengan eksperimen. Ilmu itu dengan eksperimen. Iya, setelah Anda banyak, Anda lihat apa yang belum dipersembahkan manusia, apa yang belum bukan manusia. Anda misalnya bereksperimen. Kalau hanya paradigma ya itu mah saya mau percaya boleh, tidak juga boleh dong. Tapi kalau paradigma itu sudah diuji cobakan, namanya paradigma eksperimentalis, ya terlalu bodoh kalau Anda tidak percaya. Gitu. Iya. Makasih.